Selamat berjumpa lagi dengan saya Andri dalam acara BBS, Bincang-Bincang Santai. Hari ini telah hadir bintang tamu yang akan berbincang-bincang santai dalam acara BBS adalah Rafael. Apa kabar Rafael? Baik. Rafael, apa kabar? Kegiatannya selama liburan itu seperti apa? Selama liburan tetap di rumah, olahraga, latihan buat melatih fisik dan ikut karate. Oh gitu ya. Berarti Rafael ini sekarang kelas 6. Rafael sekolah di mana Rafael? SDK Mater Dei Pamulang. Halo SDK Mater Dei Pamulang. Ya. Rafael mengikuti kegiatan di sekolah adalah di dojo karate. Mater Dei ya? Iya. Karate. Nah, kalau boleh tahu untuk mengikuti di dojo Mater Karate di karate dojo Mater Dei atau di ekstrakurikuler SDK Mater Dei ini dimulai dari kelas berapa ya? Dari kelas 1 sampai 6. Oh, jadi kalau di SDK Mater Dei Pamulang ini anak-anak kelas 1 sudah boleh mengikuti kegiatan ekstrakurikuler karate ya? Sudah boleh. Di SDK Mater Dei ini ada tidak kegiatan ekstrakurikuler bela diri selain karate? Setahu saya cuman karate saja sih. Oh, karate saja ya. Nah, kalau boleh tahu nih, bagaimana sih untuk bisa menjadi peserta ekstrakurikuler bela diri karate di SDK Mater Dei ini? Perlu kriteria khusus nggak? Atau siapa saja yang di SDK Mater Dei ini boleh langsung mendaftarkan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler? Siapa saja di SDK Mater Dei ini boleh mendaftarkan ekstrakurikuler dojo. Oh, di dojo Mater Dei ini ya. Jadi ekstrakurikuler Mater Dei ini istilahnya ada yang namanya kalau di karate namanya dojo ya. Iya. Dojo Mater Dei. Nah, dojo Mater Dei ini kalau pelatihnya sendiri itu berasal dari luar ataukah guru sendiri, guru SDK Mater Dei sendiri? Yang sekarang ini guru SDK Mater Dei sendiri. Boleh tahu bisa disebutkan siapa pelatihnya yang ada di SDK Mater Dei ini? Simpe, Pak Mur. Simpe Pak Mur gitu. Simpe Mur. Oh, Simpe Mur ya. Pak Murbadi. Iya, tapi kalau di karate manggil yang lebih atas dari kita itu memanggilnya Simpe atau Sensei. Oh, gitu ya. Iya. Nah, di dalam kegiatan karate itu kan banyak latihan-latihan ya. Latihan-latihan yang diberikan. Nah, seperti apa sih sebenarnya latihan kegiatan karate yang ada di SDK Mater Dei ini? Di SDK Mater Dei ini pertama ada latihan kata, gerak berjalan, dan komite. Di situ di kata kita melatih ada kelincahan, terus kelancarannya. Kelancaran dalam geraknya. Oh, gerakan ya. Dasar gitu ya? Iya. Terus? Kalau di gerakan berjalan kita melatih otot kaki biar kuat, dan di komite kita melatih fisik dan mental seperti fisiknya kuat, tangguh, dan mentalnya tidak pantang menyerah tapi tetap selamat. Oh ya. Nah, kalau anak-anak usia kelas 1 tadi boleh masuk kegiatan karate, kemudian kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6 ya. Nah, latihannya itu sendiri ada nggak perbedaan antara latihan anak-anak untuk usia kelas 1 sampai anak-anak yang usia kelas besar gitu? Kelas kecil sama kelas besar itu ada perbedaan atau latihannya bersama-sama? Latihannya bersama-sama, tapi kalau udah berbeda tingkat, biasanya kalau komite mencari lawan yang seimbang. Terus kalau kata kan di yang tingkat paling rendah, sabuk putih, itu mereka masih 5 kata dasar. Kalau udah di atas itu katanya udah beda. Oh begitu. Yeah. Jadi
tetap ada tingkatan-tingkatan yang membedakan ya antara latihan secara physically sendiri, secara fisik pelatihannya, apakah di kelas bawah itu beda juga dengan kelas yang di atasnya? Mengikuti aja sih. Mengikuti soal durasinya, soal waktunya, lamanya latihan itu sama. Sama. Oke, berkaitan dengan penggunaan kostumnya sendiri, pakaiannya sendiri, itu mulai kapan anak itu boleh memakai baju seperti yang kamu pakai ini? Yang baru masuk itu 2 bulan setelah mengikuti karate baru boleh menggunakan sabuk putih. Tapi pakaiannya sendiri sama dari level yang paling kecil kelas 1 sampai bisa itu tetap pakai baju warna putih terus? Pakaiannya saja. Iya, tetap pakai baju ini terus. Hanya yang membedakan adalah sabuknya. Oh, sabuknya yang bisa membedakan. Iya. Nah, kalau begitu tentu ada aturan ya, aturan bagaimana memakai sabuk itu. Itu tidak sembarang, misalnya ada anak kelas 1 itu langsung pakai warna yang kakak pakai, itu nggak bisa? Bisa, tapi tergantung dia sudah mengikuti ujian karatenya atau belum. Nah, berarti kalau yang belum mengikuti latihan tidak boleh. Terus pakai sabuk apa? Warna putih. Oh, warna putih, warna dasar warna putih ya. Setelah warna putih, kemudian setelah mengikuti ujian ya, itu berganti sabuknya seperti apa? Urutan tingkatannya? Urutan tingkatan dari putih itu Q10, terus lanjut setelah ujian Q9 itu di biru, habis itu Q8, Q7 sampai Q1 itu baru coklat. Terakhirnya yang paling tinggi itu adalah warna coklat ya? Iya. Paling tinggi itu warna hitam. Oh, warna hitam. Jadi warna coklat, terakhirnya adalah warna hitam. Iya. Warna hitam itu berarti nama kita disebut namanya kayak dan 1 dan 2. Oh, dan 1 dan 2 begitu ya. Sulit nggak sih kalau mau naik tingkat itu? Kalau kita mau serius pasti gak sulit, asal kita melatih fisik dan mental kita. Oh gitu. Kira-kira kalau kamu kan sekarang berarti sudah warna biru strip ya. Nah, ini latihannya untuk kenaikan tingkat itu seperti apa? Ujiannya seperti apa? Oh, ada gerakan dasar, gerakan kata, gerakan berjalan. Untuk gerakan berjalan itu bisa sampai 2 jam karena melatih otot kaki, terus gerakan komite sama tamai shiware. Oh gitu. Jadi kalau gerakan kata yang kamu sampaikan tadi, dia hafal gerakan yang secara runtut atau memang bebas? Sudah ada aturan tertentu untuk bagian kata ya? Di gerakan kata itu ada nama-nama tertentu. Nah, di nama-nama itu kita menghafal gerakan itu. Harus hafal? Harus sama dengan yang gerakan kata itu. Kalau yang fisik tadi 2 jam itu maksudnya berjalan atau kegiatan apa itu yang fisik? Gerakan berjalan tapi sambil menggerakkan kakinya. Oh, gerakan kakinya. Misalnya apa itu? Seperti apa? Kayak gerakan berjalan tapi dia sambil memukul gitu. Kan kalau di gerakan berjalan itu kita memakai kuda-kuda. Nah, kuda-kudanya itu yang membuat kita kuat, makanya kita melatih otot kaki kita. Berarti tidak sembarangan ya anak-anak yang bisa naik tingkat itu tentu sudah memiliki kualifikasi tertentu ya? Iya. Pasti dong ada yang tidak lulus ya dalam kegiatan itu, dalam ujian kenaikan tingkat itu, atau pasti yang naik tingkat itu langsung lulus itu? Sebenarnya nggak pasti lulus, tergantung dia di ujiannya itu bisa sanggup melakukan atau tidak. Seperti misalnya dia nggak lulus soalnya di gerakan-gerakan dasar, komite dan lain-lainnya dia nggak lulus. Makanya kita kalau nggak siap kan ada ujian 4 bulan sekali. Kalau misalnya nggak siap,
mungkin bisa ditunda, jadi tunggu siap dulu baru dia ikut gitu, ujian. ya. Kalau begitu ada kemungkinan nggak misalnya nih anaknya baru kelas 3 tetapi sabuknya sudah melebihi anak kelas 4 atau 5. Bisa terjadi nggak seperti Bisa. itu? Bisa. Misalnya anak kelas 3 ini ikut dari kelas 1, terus dia mengikuti ujian, dia sudah biru strip, tapi anak kelas 4-nya ini baru masuk, dia nggak bisa langsung naik tingkat. Karena bukan tergantung kelas. Oh, bukan. Usia mempengaruhi nggak untuk kenaikan tingkat ini? Maksudnya pas komitenya melawan yang sama usianya? Enggak, misalnya nih anak kelas 3, ini kan misalnya baru usianya baru 8 tahun katakanlah ya. Tapi bisa dimungkinkan nggak dia itu nanti mendapatkan sabuk yang harusnya diraih oleh anak-anak yang sekarang sudah kelas 4 atau kelas 5 begitu? Bisa. Bisa. Kalau dia mengikuti ujian terus, pasti dia bisa. Soalnya di ujian itu dia bisa cepat naik tingkat, karena kalau dia bagus bisa naik langsung 2 tingkat. Begitu ya. Jadi prestasi kenaikan tingkat itu tidak hanya tidak tergantung oleh usia, tetapi dilihat dari kemampuannya dalam mengikuti di Dojo Mater Dei itu sendiri ya. Ya, benar. Oke. Tantangan apa yang membuat kamu itu terus berada mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di Dojo Mater Dei ini? Tantangan kayak misalnya kita melawan yang lebih besar nih, kita bisa mempelajari dari dia, kan dia sabuknya udah lebih besar nih, kayak coklat. Nah, pasti kan pengalaman dan skill kita kalah dong. Betul. Kita itu di situ jadinya bukan mengincar menang atau kalah, tapi kita ngincer latihan fisik kita, tahan atau enggak, karena kita harus bisa memukul, tapi kita juga harus bisa dipukul. Dan teknik-teknik yang yang lebih besar ini, dia melakukan apa, kita bisa tiru. Oh begitu ya. Kalau boleh tahu, sampai saat ini berarti kamu sudah mengikuti berapa tahun tadi? Dari kelas 4 sampai kelas 6, 2 tahun. 2 tahun. Kira-kira apa yang sudah kamu dapat? Menurut kamu dari mengikuti kegiatan di Dojo Mater Dei ini, di bela diri karate di Dojo Mater Dei ini, kamu merasakan apa yang sudah kamu peroleh? Yang berubah gitu ya? Iya, oke, yang berubah. Nah, pertama fisik, sebelum saya mengikuti karate, seperti perut saya, biasanya kan karena jarang olahraga, kalau dipukul sedikit sakit gitu. Nah, setelah mengikuti ini, power saya menjadi lebih kuat, terus bisa tahan. Misalnya komite itu kan 2 menit, tapi meskipun saya bertahan, saya masih bisa tahan meskipun nggak bisa nyerang gitu. Terus secara mental, kita kuat mentalnya, jadi disiplin dalam mengerjakan hal-hal, terus tidak pantang menyerah tapi selamat. Terus karakter, kayak di situ diajarkan kan karate itu damai gitu ya. Jadi nggak boleh mukul orang yang tidak berlatih tanpa alasan, karena kita kan membela orang yang benar. Terus karakternya bisa kalem, pikirannya seperti itu sih. Oh ya, luar biasa ya. Ternyata manfaat yang telah kamu peroleh selama 2 tahun ini luar biasa ya. Artinya tidak hanya sekedar mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atau di Dojo Mater Dei ini hanya sekedar mengikuti, tapi banyak manfaat yang diperoleh ya di situ ya. Iya. Juga terutama yang tadi saya suka itu adalah berkaitan dengan mental tadi ya. Bisa lebih disiplin, bisa mengendalikan emosi gitu ya. Iya. Nah, itu luar biasa. Ngomong-ngomong soal bela diri karate itu sendiri, apakah karate sendiri itu berasal dari Indonesia atau mengambil dari adopsi dari negara lain sih sebenarnya? Negara lain, tapi mungkin cabang-cabangnya udah menyebar luas ke negara lain. Terus di Indonesia itu sendiri berkembang menjadi banyak gitu. Oke, itu kalau di Dojo Mater Dei itu sendiri
Tahu nggak sih kamu sebenarnya asal mulanya itu dari negara mana? Kalau di Dojo Mater Dei, Karate itu dari karate. Kalau nggak salah dari Jepang. dari Jepang. Apa itu namanya kalau pelatih yang paling pertama kali menciptakan itu namanya apa sih? Yang saya kenal pendirinya Oh, tuh pendiri ya, oke, pendirinya. Master Oyama. Master Oyama yang memperkenalkan dojo itu Ya, kemudian yang mendirikan lah. mendirikan, terus akhirnya berkembang Menyebar luas. di seluruh dunia Indonesia dan berkembangnya di Indonesia adalah karate ya, karena di Indonesia sendiri kan ada olahraga khusus yaitu Silat ya. pencak silat ya. Iya. Oke. Nah, pengen tahu nih tentang prestasi di Dojo Mater Dei itu sendiri. Sudah seperti apa prestasi yang diraih dari karate di Dojo Mater Dei? Banyak yang dipajang. Kalau misalnya mau lihat aja ke langsung datang ke Dojo Mater Dei-nya aja. Di situ banyak medali-medali yang dulu dan yang sekarang. Ada yang menang kata juara 1, ada yang menang komite juara 1. Seperti itu sih. Oh, jadi di Mater Dei ini sudah banyak prestasi yang diraih Banyak oleh sekali. anggota dari Dojo Mater Dei, terutama anak-anak yang mengikuti ekstrakurikuler Iya. bela diri karate di Mater Dei itu sendiri ya. Iya. Kalau Rafael sendiri sudah menyumbangkan apa ini? Kalau juara belum pernah, tapi udah mempunyai pengalaman bertanding melawan yang lain. Oh, begitu. Dan sabuk yang lebih tinggi juga. Oh, gitu. Tapi luar biasa ya, artinya dalam proses 2 tahun pelatihan meskipun belum meraih prestasi, tetapi di Punya situ pengalaman. punya pengalaman itu yang paling penting. Iya. Karena pengalaman itu nantinya akan meraih sesuatu yang berharga di kedepannya kalau Iya. terus dikembangkan. Benar. Semoga Rafael di lain kesempatan punya kesempatan menyumbangkan nih prestasi untuk Dojo Mater Dei ya. Semoga, amin. Nah, harapannya apa nih untuk Dojo Mater Dei sendiri ke depannya? Semoga bisa dikenal orang banyak, terus banyak yang masuk jadi makin berprestasi dan menjadi dojo yang kuat. Siap, mantap. Rafael, di Dojo Mater Dei ini sebenarnya hanya dikhususkan untuk anak-anak Mater Dei atau boleh nggak sih anak-anak dari luar sekolah Mater Dei itu mengikuti kegiatan di Dojo Mater Dei ini? Kalau di dojo itu kan yang terpilih, jadi dia boleh. Oh begitu, dojo itu artinya yang terpilih atau Iya. Oh gitu. Jadi Terus, kalau misalnya nih kita di SDK Mater Dei kan cuman bisa mengikuti ekstrakurikulernya. Kalau cuman ekstranya saja dia nggak bisa ujian langsung gitu. Tapi kalau di dojo dia bisa ujian dan murid-murid dari sekolah lain mau sekolah manapun bisa masuk ke dojo ini. Kalau di ekstrakurikuler itu kalau di Mater Dei sendiri dilaksanakan setiap hari apa saja? Senin dan Kamis. Senin dan Kamis. Iya. Kalau ada tambahan dojo tetap di satu kelas itu sama atau di beda hari? Kalau dojo itu di hari Sabtu Oh di hari Sabtu. dan ada yang Kamis malam juga. Oh gitu. Jadi Iya. ada pelatihan khusus dari hari Sabtu, terus ada lagi Yang Kamis malam. Kamis malam. Itu Kamis malam juga dojo bukan ekstrakurikuler. bukan ekstrakurikuler, tapi anak-anak yang ekstrakurikuler boleh ikut di dalam kegiatan yang hari Kamis sama Sabtu itu? Boleh. Boleh. Saya juga dari ekstrakurikuler pertamanya ada di kelas 4 itu di ekstra dulu, terus akhirnya karena saya mau melatih lebih jauh lagi, saya memutuskan untuk masuk Dojo Mater Dei. Oh, jadi kalau di ekstrakurikuler yang diwajibkan itu hari Senin dan Kamis. Senin dan Kamis, tetapi kalau ingin mengembangkan lebih jauh lagi tentang dojo tentang karate di Dojo Mater Dei ini, menambah latihan khusus untuk pelatihan lebih dalam lagi di hari Kamis malam dan hari Sabtu ya. Sabtu sore. Baik pemirsa, mari kita ikuti tayangan kegiatan karate di Dojo Mater Dei berikut ini.
kegiatan ekstrakurikuler bela diri karate di SDK Mater itu kan berjalan setiap tahunnya ada. Dari anak-anak Mater Dei bisa langsung mendaftarkan ke Wali wali kelas. kelas. Nah, kalau misalnya anak di luar Mater Dei ingin mendaftarkan di dojo Mater Dei ini, bagaimana kira-kira caranya? Oh ya, jika teman-teman tertarik ingin gabung ke kami, Karate Full Contact Kyokushin, bisa langsung ketemuan sama senseinya atau bisa kontak nomor di bawah ini. Oke, jadi nanti pemirsa yang tertarik silahkan nanti daftarkan di nomor berikut ya. Siapa tahu kalian semua bisa tertarik kemudian bisa mendaftarkan dan mengikuti kegiatan karate di dojo Mater Dei. Terima kasih Rafael Ya. sudah mau hadir dalam acara bincang-bincang santai di tempat ini dan semoga dojo Mater Dei terus berkembang, Amin. terus berprestasi, terus menghasilkan anak-anak yang mengharumkan nama bangsa dan negara. Terutama tadi melatih mental-mental yang luar biasa, anak yang tangguh, yang disiplin, yang berani, dan juga bisa mengendalikan emosi. Itu terpenting. Yang kedua adalah bagaimana membangun fisik supaya tetap sehat. Semoga dojo Mater Dei ini semakin berkembang, semakin dicintai oleh masyarakat di sekitar. Demikian bincang-bincang saya bersama Rafael dalam acara BBS Bincang-Bincang Santai. Us.